Kita mulai ya. Selamat sore, parents semua. Selamat datang di Happy Learning. As usual, kita akan coba belajar. Kita akan bicarakan banyak macam tentang hal-hal yang sekiranya mungkin, bukan mungkin ya, yang memang akan berhubungan sekali dengan anak-anak kita, dengan perkembangan atau perkembangan dunia maupun perkembangan dari pendidikan anak-anak kita semua ya. Nah, settingnya agak sedikit berubah. Ini Bapak Ibu kalau pengen tahu ruang di Makerspace, salah satu ruang yang disukai anak-anak kalau mereka ke sini itu ya ini di ruangan ini. Kebetulan ruangan saya juga. Kalau lihat, wah nggak sempat kelihatan. Jadi di sebelah kanan kita itu ada beberapa mesin, ada banyak alat-alat. Tujuannya mereka bisa datang untuk mereka trigger, mereka punya curiosity, rasa ingin tahu, kreativitas mereka bisa disalurkan, dan semuanya di tempat ini biasanya selalu tempat yang anak-anak suka ngumpul. Ya, nah kita akan berbicara hari ini tentang kompetensi. Kompetensi itu apa ya? Capaian dari pembelajaran, gitu ya. Capaian pembelajaran yang akan kita mau kita capai dari anak-anak kita. Nah, karena pandemi COVID-19 sebenarnya kemarin itu sebenarnya supaya adalah satu kejadian yang benar-benar menggoncangkan bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Ya, jadi kalau kita sering ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari Finland, guru-guru di Finland itu mereka juga mengalami banyak hal perubahan luar biasa terjadi selama 2 tahun pandemi ini. Nah, mudah-mudahan setelah ini kita sudah lewat ya. Nah, tapi 2 tahun ini cukup merubah cara belajar daripada anak-anak kita. Nah, kompetensi yang muncul, nanti kita lihat beberapa data, kompetensi yang muncul sebenarnya sih sudah ditetapkan dari cukup lama. 21st century kompetensi untuk education, untuk pendidikan, itu sudah ditetapkan kurang lebih sekitar 2015 lah ya. 2015 itu mereka sudah predik, ya, kurang lebih 2015. Jadi mereka sudah predik bahkan ini akan terjadi, World Economic Forum bisa dicek, itu sudah bakal terjadi seperti ini. Mereka nggak tahu kalau itu COVID, tapi mereka sudah tetapkan kompetensi-kompetensi baru yang dibutuhkan sama anak-anak kita. Nah, sebelum kita mulai, saya mau buka dengan satu Jean Piaget. Jean Piaget. Ini orang Prancis. Salah satu yang membuat salah satu psikolog yang hampir teorinya itu menjadi landasan dari Nola, dari semua guru-guru kita juga, bagaimana kita melangkah, bagaimana kita mengambil keputusan, itu kita selalu mengacu kepada apa yang dia katakan. Ya, nah dia ngomong kayak gini, the principal goal of education in the schools should be creating a man and a woman who are capable of doing new things, not simply repeating what other generations have done. Men and women who are creative, inventive, and discoverers, who can be critical and verify and not accept everything they are over. Soalnya jadi prinsip dari tujuan dari pendidikan itu harusnya melahirkan manusia, laki-laki atau perempuan, yang mampu melakukan sesuatu yang baru. Bukan hanya mengulangi apa yang generasi sebelumnya sudah lakukan. Ya, bukan berarti meniadakan ya. Jadi tidak hanya mengulangi, tapi mereka juga bisa dari apa yang mereka pelajari dari generasi sebelumnya, mereka bisa keluar dengan sesuatu yang baru. Laki-laki dan perempuan yang kreatif, nomor 1, inventif atau bisa menemukan sesuatu yang baru. Terus discover, suka untuk mencari, menemukan jawaban dan menemukan sesuatu yang baru juga. Yang secara kritis dan bisa dipertanggungjawabkan gitu, penemuan-penemuan mereka atau kayak teori-teori mereka lah gitu ya. Dan tidak hanya mereka itu menerima apa yang sudah mereka terima di dalam pelajaran atau dalam pendidikan. Jadi mereka punya critical thinking, kemampuan berpikir kritis untuk terus menguji, mempertanyakan kira-kira apakah ini relevan apa enggak dengan dunia yang mereka sekarang hidupi. Nah, Jean Piaget ini sudah ngomong ini sudah cukup lama, udah tahun berapa dia tahun berapa ya? Lama ya, dia udah ini teori yang sudah lama, tapi orang ini berkata sesuatu, quotes-nya dia itu bisa relevan sampai hari ini. Gitu. Nah, ini yang juga menjadi dasar kenapa kok buat kami di Nola, education itu harusnya sedikit dinamis.
harus cukup dinamis untuk bisa bergerak mengikuti perubahan zaman. Karena fungsi dari edukasi itu adalah kita itu mempersiapkan laki-laki, perempuan, jadi anak-anak kita itu untuk bisa mereka tackle, nanti di masa depan tuh mereka bisa sukses gitu loh, sukses dalam quote and quote ya, karena tiap orang bisa punya kriteria sukses berbeda gitu. Nah, jadi ini menjadi dasar dari apa yang akan kita bicarakan di hari ini. Oke, ya. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan langsung silakan aja di chat. Langsung di chat ya. Di chat ya. Jadi supaya kita bisa langsung jawab. Tidak usah menunggu sampai akhir. Ya, nggak usah nunggu sampai akhir, nanti kita lupa juga. Ya. Ya. Nah, kita selalu mengacu kepada apa yang dunia sedang kerjakan. Dunia ini bergerak kemana? Karena anyway, anak-anak kita akan tinggal di dunia ini gitu. Dia nggak tinggal di tempat lain. Jadi mau nggak mau kita harus melihat bagaimana dunia ini bergerak dan kurang lebih itu dunia kan kemana. Karena sama seperti yang seringkali saya pakai salah satu quote dari Sir Ken Robinson, bahwa kita nggak tahu masa depan anak kita seperti apa, tetapi tugas kita itu menyiapkan, menyediakan, memberikan fasilitas atau semua yang bisa kira-kira nanti akan berguna bagi masa depan mereka. Ya. Nah, World Economic Forum adalah salah satu forum dunia yang banyak membahas bukan saja dari sisi ekonomi, tapi juga kebijakan politik dan tentunya juga edukasi. Karena edukasi ini sangat penting, sangat berhubungan erat dengan perkembangan dari ekonomi dunia. Nah, kita akan coba telah satu-satu ya. Nah, di salah satu tulisan di blognya dia yang bercerita tentang future jobs for the students. Jadi apa yang pekerjaan-pekerjaan masa depan gitu ya. Saya quote aja dari salah satu tulisan mereka. Dia bilang bahwa hari-hari ini orang-orang atau orang-orang yang mencari pekerjaan itu harus punya beberapa kriteria. Yang satu, dia harus bisa berkolaborasi. Nah, ini ngomong mengenai beberapa hari lalu kita sempat taruh di kita punya Instagram bahwa stigma atau pola pikir bahwa anak harus manusia atau seseorang harus bisa sendirian, jadi personal achievement, personal best itu menjadi nomor 2 sekarang. Itu karena nggak bisa orang tackle the problems of the world sendirian. Nah, COVID-19 ini menjadi salah satu contoh gitu loh. Karena ada begitu banyak hal terjadi di dunia dan kita nggak bisa sendirian handle ini semua. Itu butuh kemampuan untuk berkolaborasi. Coba bayangin aja kalau misalnya ini nggak ada di dalam diri anak-anak kita. Untuk masalah masker aja, mereka pasti akan berantem karena merasa bahwa this is my life, this is me, this is who I am. Kenapa kamu mau atur aku pakai masker apa enggak? Ya, tapi kalau ada skill kolaborasi dalam hati, dalam pikiran mereka dibangun bahwa mereka itu adalah bagian dari satu bagian tim besar di Indonesia dan di dunia, dan mereka bisa berkolaborasi, maka mereka bisa keluar dengan satu keputusan yang sama, yang kemudian akhirnya membuat mereka bisa selamat dalam tanda kutip menghadapi tantangan yang ada perkembangan di dunia hari ini. Karena anak-anak kita ini menghadapi banyak hal. Untuk yang grade 7, 8, kita belajar sains tentang global warming. Ada banyak hal yang mereka discover. Nanti Bapak Ibu bisa tanya ke anak-anak mereka. Apa yang menjadi pinpoint gitu waktu kita diskusi tentang global warming. Ada begitu banyak hal yang terjadi di dunia yang itu menantang mereka. Nggak usah ngomong tentang yang lain-lain, tentang dunianya aja. The world they are living in itu juga berbahaya. Maka butuh yang namanya kolaborasi. Nah, yang kedua, mereka juga bisa mengkomunikasikan. Ya, kalau zaman dulu mungkin revolusi industri yang lama, mereka nggak harus mengkomunikasikan sesuatu. Karena mereka harus keep semuanya, kapitalis istilah gitu ya. Jadi mereka harus keep semuanya. Gitu. Tetapi sekarang kemampuan untuk berkomunikasi itu sangat penting. Bagaimana ide mereka, bagaimana pemikiran mereka itu bisa sampai dan kemudian bisa mengubahkan orang, mengubahkan dunia. Nah, itu butuh skill yang namanya komunikasi. Communication skill itu mendengar dan juga untuk membicarakan sesuatu, ngomong. Nah, tantangan anak-anak yang kedua adalah sama kayak kita sekarang ini. Kita ini sekarang secara nggak langsung belajar berkomunikasi dengan cara yang baru, ya via virtual kayak gini. Gitu. Jadi akhirnya semua orang di seluruh Indonesia, beberapa area di Indonesia bisa mengikuti, which is very good gitu loh. Nah, cara berkomunikasi ini juga salah satu cara yang penting. Bagaimana mereka bisa menunggu orang lain, bagaimana mereka bisa
ngantri, dalam tanda kutip ngantri untuk ngomong, berbicara supaya masing-masing semua bisa berkomunikasi dengan baik. Itu juga perlu dipelajari. Nah, kemudian solve problem skills, jadi kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang semuanya ini itu biasanya didapatkan dari yang namanya social emotional learning. Jadi kalau kita lihat ini semua nggak ada banyak detail-detail di dalam yang berbicara tentang subjek atau mata pelajaran apa. Nah, dunia sudah mengarah kepada you need to have that skill yang kamu juga di dalam pelajaran, kamu juga mengajarkan mereka bagaimana mereka bersosialisasi dan bagaimana emosi mereka itu bisa bagus. Ya, kalau kita orang-orang yang percaya, kita tahu bahwa penguasaan diri itu penting. Nah, itu ngomong mengenai itu. Nah, kalau semuanya ini dikombinasi dengan traditional skill yang umum ya, kemampuan-kemampuan yang umum ya, maka dia bisa ada sedikit guarantee lah gitu. Ada data lain ngomong 11% kurang lebih peningkatan dari anak-anak yang dari yang lama traditional skill waktu mereka ajarkan dengan social emotional learning, ada peningkatan 11% dari jumlah anak-anak yang dulunya nggak bisa sukses dalam kehidupan, terutama di digital world, digital economy ini, mereka bisa sukses sekarang. Ya, jadi ini sesuatu yang harus jadi dasar buat kita juga bahwa ternyata beberapa skill-skill baru yang dituliskan ini penting untuk kemampuan anak-anak itu bertahan hidup di masa depan. Ya, terus sekarang mari kita lihat data sedikit. Kenapa kok di kita di Nola itu begitu heavy on technology, digital technology, semua kegiatan yang lain itu banyak bikin project dan lain-lain. Yuk kita lihat dari dua tahun aja perubahan yang terjadi selama 2 tahun ini, ya 2020 dan 2022. Oke, nah ini adalah professional cluster atau cluster profesi yang muncul dan kemudian ada kesempatan untuk anak-anak bisa masuki. Ini angkanya per 10.000 ya, per 10.000. Nah yang tertinggi adalah data. Orang-orang yang ahli data, yang mereka bisa membaca data dan juga bekerja di dunia coding, itu computer science, yang menciptakan artificial intelligence. Nah kenaikannya cukup signifikan. Ini data diambil dari LinkedIn. Jadi LinkedIn ini salah satu kayak social media gitu, tapi untuk profesional. Jadi dilihat bagaimana terjadi peningkatan. Ada headhunter tuh banyak mencari orang-orang di area-area ini. Ya, paling atas adalah data dan AI dari 780.000 menjadi 101.230.000 yang dibutuhkan. Engineering and cloud computing. Ini engineering bukan engineering yang biasa, engineering and cloud computing. Jadi bagaimana mengatur infrastruktur hardware dan software digital. Ya, cloud computing itu data yang secara virtual yang nggak ada secara hard disk dan lain-lain ya. Itu naik sekitar 30 poin. Terus kemudian pekerjaan yang berhubungan dengan budaya, berhubungan dengan manusia itu juga meningkat. Product development, bagaimana produk yang lama itu ditingkatkan kualitasnya, bentuknya mungkin desainnya dan lain-lain untuk menjadi lebih baik. Product development specialist itu juga meningkat cukup tinggi, sekitar 12 poin. Terus kemudian ini yang cukup mesti dicermati, sales marketing and content. Ini juga digital ya berarti? Iya, sales marketing and content. Nah, ini bukan sales dan marketing biasa, Bapak Ibu, yang seperti kita bawa brosur atau kita bikin pameran dan lain-lain. Not only that, tapi juga yang penting adalah konten. Konten ini ngomong semua mengenai marketing di dunia digital. Jadi e-marketing, pakai web marketing, social media konten, YouTube creator, and so on itu meningkat luar biasa. Cukup tinggi hanya dalam kurun waktu 2 tahun. Ini 2 tahun toh. Ya, terus kemudian yang di Amerika sendiri, khusus di Amerika sendiri, ini yang tadi itu di seluruh dunia, khusus di Amerika sendiri itu care economy itu sifatnya semua bisnis yang membantu care economy itu kayak ini, daycare, terus suster yang membantu orang-orang, mungkin orang-orang tua gitu-gitu. Nah, itu meningkat juga dari 193 menjadi 260. Nah,
Yang cukup signifikan juga yang kedua adalah green economy. Ini kita juga cermati. Green economy itu ngomong mengenai bagaimana kita recycle, dan nggak cuma recycle, kita bagaimana repurpose atau upcycling. Jadi kalau recycle itu yang ada di recycle dibikin baru. Nah kalau repurpose atau upcycling itu yang sudah ada nggak dirusak tapi ditambahin supaya nilainya jauh lebih tinggi. Nah itu namanya upcycling. Dan kemudian mereka ya jelas green economy, sustainable energy, energi yang baru. Jadi semua yang di dalam ekonomi atau sistem dagang lah apa yang sifatnya itu green. Jadi mengurangi emisi gas buang. Jadi dari minyak. Makanya kan Indonesia juga bergerak ke sana kan. Nah, kalau nggak salah hari ini Pak Jokowi juga lagi launching meresmikan fast charging untuk mobil listrik. Indonesia kan menuju ke sana. While the whole world itu udah menuju ke sana. Ya, salah satunya mereka masuk lewat Formula E itu. Formula E itu kan balapan mobil tapi pakai elektrik kan. Nah, itu juga bergerak ke sana. So, the world is changing going into that direction dan itu bergerak dengan sangat cepat. Ini hanya dalam waktu kurun 2 tahun ini terjadi seperti ini. Dan ini saya rasa ini akan terus bergerak sampai anak-anak kita nanti lulus ya 2030 8-10 tahun ke depan. Karena digital jelas akan semakin luar biasa grow, that's number one. Cryptocurrency, metaverse itu akan terus muncul karena itu belum kita bahas tentang metaverse. Metaverse saya ngomong berat teman-teman, itu metaverse itu sudah create satu kebutuhan untuk tenaga ahli banyak, 3D design, terus kemudian cloud computing lagi, coding itu ada banyak banget. Itu ada di sana nanti di satu dunia lagi yang kita ini dunia yang paralel dengan dunia yang kita secara fisik ya. Jadi ini data-data yang muncul dan harus dicermati untuk kita semua. Ini future-nya dari anak-anak kita.